hadis al-qullatain. Qullah ini seperti di masa sekarang seperti galon air yang besar atau tangki air. Qullah, ulama berbeda-beda apa jumlah air dalamnya. Ringkasan atau secara rajih dari perkataan para ulama, hampir 307 liter. Satu qullah 307 liter atau 102 kilo. Ini satu qullah. Faham? Artinya dua qullah ini hampir setengah liter. Tangkian setengah liter atau lebih sedikit. Tayyib, apakah hadis ini sahih atau dhaif? Sebenarnya ada sebagian ulama mentad'ifkan hadis al-qullatain. Seperti siapa? Seperti Al-Imam Ibn Qayyim, Ibn Daqiq al-Eid dan Abu Bakr Ibn al-Arabi. Namun jumhur al-muhaddisin seperti Asy-Syafi'i, Ahmad, Ibn Hibban, Ibn Khuzaimah, Ad-Daraqutni dan yang lain, mereka mentasihkan hadis al-qullatain. Dan saya ini buat catatan bahwa hal ini supaya kita masalah tasih dan tad'if akan lebih jelas. Faham? Ketika kita menghadapi khilaf seperti ini, ada 3 ulama dari kalangan mutaakhirin seperti Ibn Qayyim, Ibn Daqiq al-Eid, Abu Bakr Ibn al-Arabi. Ini kalangan mutaakhirin. Mereka mentad'ifkan hadis ini. Namun ulama dari kalangan mutaqaddimin seperti Syafi'i, Ahmad dan Ibn Khuzaimah dan Ad-Daraqutni, Ibn Hibban yang lain, mereka mentasihkan hadis ini. Ketika kita menghadapi masalah seperti ini, sikap kita bagaimana? Taulah ikhwani dan akhwati yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kata muhaddis, apa artinya muhaddis? Muhaddis ini ada banyak macam. Ada seorang faham mustalah hadis secara teori. Faham? Kemudian dia sangat memperhatikan sanad-sanad buku-buku sunnah. Faham? Buku-buku Sahih Bukhari dan yang lain. Dia sangat memperhatikan masalah ini dan dia pergi dari guru ke guru untuk menambil sanad kepada Sahih Bukhari, sanad kepada Sahih Muslim, sanad kepada Sunan Arba'ah dan yang lain. Dan dia bisa menjelaskan hadis-hadis, bisa menjelaskan buku-buku hadis. Ini namanya muhaddis. Namun bukan yang paling tinggi. Artinya ketika dia mentasihkan atau mentad'ifkan, ini bukan ahlinya. Walaupun dia sudah menulis tentang syarah banyak buku hadis, faham? Kemudian dia mungkin tulis tentang masalah mustalah hadis, tetapi bukan beliau dari ahli naqd. Siapa tu ahli naqd? Ini kedudukan muhaddis yang paling tinggi. Ahli naqd, mereka yang ahli tahqiq, yang meneliti hadis, yang bisa mengetahui hadisnya ini illahnya di mana. Bukan illah yang zahir, illah yang tersembunyi. Karena hadis, supaya hadis ini akan jadi sahih, harus ada berapa syarat. Yang pertama adalah agama berawi-berawi akan kuat. Kemudian wibawa semua berawi akan kuat. Kemudian dhabt hafalan berawi-berawi harus kuat. Yang ketiga sanadnya tersambung, tidak ada putus antara berawi dan berawi yang berikutnya. Kemudian harus setiap hadis selamat dari cacat-cacat, dari illah-illah, aib-aib. Illah ini puncaknya ilmu hadis. Apakah semua para muhaddisin bisa sampai ke ujungnya? Tidak. Sedikit sekali dari masa ke masa yang membakar ilmu ilal. Bahkan ahli ilal, ahli naqd, ahli tahqiq, mereka boleh jadi seorang di antara mereka mentasihkan salah satu hadis, faham? Namun ada yang lain sudah mengetahui mana illahnya. Ini biasa di antara para ulama ahli tahqiq. Faham? Ini biasa. Allah Subhanahu wa taala membuka aib hadis ini kepada seorang A, namun seorang B atau yang lain tidak tahu. Yang penting ini di dalam apa? Di dalam ilmu ilal, kaidah-kaidah yang dibuat oleh ulama-ulama hadis di zaman dahulu. Siapa di antara ulama yang ahli tahqiq, ahli ilal sebenar-benarnya? Seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Al-Tirmizi, Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Al-Nasai, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Al-Daraqutni dan yang lain. Mereka ini yang membakar ilmu ilal. Mereka sudah sampai ke puncaknya. Bahkan mereka yang membuat dasar-dasar ilmu ilal. Dan tulisan mereka sudah tersebar di semua dunia sampai saat ini.
Paham? Bagaimana kita bisa tahu mereka ini ahli ilal? Melalui tulisan mereka, tahqiq mereka, ilmiah mereka. Paham ikhwani? Dan setiap zaman jarang sekali ada orang yang ahli meneliti hadis, ahli ilal, jarang sekali. Mungkin setiap sekian tahun mungkin ada satu orang saja. Faham ikhwani? Taib. Mereka ini namanya yang mereka saja yang bisa mentasihkan atau mentad'ifkan. Namun yang pertama kali, golongan yang pertama kali, mereka bisa mentasihkan, tapi kita tidak bisa bersandar atas tasih mereka. Jika tasih mereka menilisihi tad'if para ulama ahli ilal, atau tad'if mereka yang bukan ahli naqd, bukan yang meneliti hadis, faham? Menilisihi pendapat ulama ahli ilal. Faham ikhwani masalah ini? Ini masalah ilmiah yang sangat-sangat penting. Taib, di masa sekarang atau di masa sebelum ini, bagaimana kita bisa mengetahui mana ulama ilal dan mana ulama hadis yang biasa, yang hanya tahu mustalah, tahu jarh dan ta'dil, tahu masalah secara teori, tapi bukan ahli ilal. Bagaimana kita bisa mengetahui masalah ini? Melalui karya ilmiah mereka, melalui tulisan mereka, melalui tahqiq mereka. Jika tidak ada tahqiq bagi mereka, walaupun mereka berteriak dari sekarang sampai hari kiamat, kita tidak bisa bersaya bahwa mereka ini ahli tahqiq dan ahli ilal. Jika tidak ada tulisan ilmiah, tahqiq hadis, paham? Di dalam tahqiq ini ada mereka sudah menambah, ada illah untuk hadis A, ada illah untuk hadis ini, dan perbuatan mereka ini tidak menelisihi berbuat orang-orang yang meneliti hadis, para imam-imam mutaqaddimin seperti Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lain. Ini tanda besar supaya kita faham ikhwani. Karena tidak boleh seorang pun mentasihkan hadis atau mentad'ifkan hadis kecuali membakar ilmu ilal. Jika tidak menguasai ilmu ilal, tidak boleh sama sekali dia mentasihkan atau mentad'ifkan. Tidak boleh. Tapi bagaimana kita seperti orang awam tahu bahwa ini ahli ilal, ini tidak? Jika ada ilmiah, ada tulisan ilmiah, ada bahasan ilmiah tentang hadis-hadis, bukan hanya beliau bersandar atas tasih si fulan atau tasih si ba. Tidak. Ini taklid. Ini namanya taklid. Tapi jika ada bahasan ilmiah, mentasihkan hadis atau mentad'ifkan hadis, ada ijtihadiyah dari beliau, kemudian setelah dia menambahkan illah hadis atau mentasihkan hadis, dia berkata, saya sudah dapat bahwa pendapat si fulan dari para imam dahulu sudah seperti pendapat saya. Dan yang fulan sudah menyelisih saya dan bisa dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Ini baru orang ahli ijtihad. Jika tidak bunya seperti ini, hanya bersandar atas tasih wa tad'if orang yang lain, ini namanya ahli taqlid. Walaupun semua umurnya melakukan apa? Menjelaskan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan berkata ahli hadis ini orang yang paling mulia, beliau belum masuk dalam golongan ahli ilal. Faham ikhwani? Ini penting sekali.